Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas huruf hamzah. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ada di sini. Huruf hamzah memiliki 4 sifat yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada jahar. Hamzah memiliki sifat jahar yang bermakna tertahannya udara. Jahar itu ketika kita melafalkan huruf hamzah tidak ada udara yang keluar. A, 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 a. Yang kedua ada sifat syiddah. Syiddah secara bahasa artinya adalah tertahannya suara. Ketika kita ingin melafalkan huruf hamzah, maka suaranya tertahan. A, 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 a. Dan berikutnya ada sifat istifal. Sifat istifal ini adalah terbuka dari bagian mulut. Maka datarkan saja semua posisi lidahnya. Dan yang terakhir adalah infitah, pangkalnya turun. Maka ketika kita ingin melafalkan huruf hamzah, ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Maka lafalkan saja langsung pada pengucapan. Dalam keadaan semua posisi lidah datar. Huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, "Thumma li aqsal halki hamzun ha'u." Itu artinya hamzah dan ha keluar secara bersamaan dari tenggorokan bagian bawah. Huruf hamzah memiliki sifat jahar. Jahar secara bahasa artinya adalah yaitu tertahannya udara. Jadi, kalau teman-teman ingin melafalkan huruf hamzah, tidak boleh ada udara yang keluar. Lalu yang kedua ada sifat syiddah. Syiddah ini secara bahasa artinya adalah tertahannya aliran suara. Bedakan mana aliran suara, mana aliran nafas yang tertahan. Baik, perhatikan. Saya akan contohkan bagaimana ketika huruf hamzah memiliki sifat syiddah. Contohnya, apabila ada hamzah berharakat fathah bertemu dengan hamzah harakat yang sukun. Suaranya kuat dan tertahan. Dan tidak memiliki aliran udara. Berikutnya, huruf hamzah memiliki sifat istifal. Sifat istifal pada huruf hamzah ini dengan pangkal lidah yang datar. Dan berikutnya adalah infitah. Infitah ini tengah lidahnya datar atau juga disebut oleh para ulama terbukanya bagian mulut atau terhampar. Kesimpulannya, apabila kita ingin melafalkan huruf hamzah, maka ujungnya datar sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Baik, langsung saja kita contohkan pada bentuk kalimat. I, u, a, u, an, ani, a, naminal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Berikutnya adalah huruf ha. Sebelumnya kita sudah membahas thumma li aqsal halki hamzun ha'u. Maka ketika
kita ingin melafalkan huruf H sama persis seperti huruf hamzah. Akan tetapi huruf H memiliki sifat yang berbeda. Baik, kita bahas. Yang pertama, huruf H memiliki sifat hamas. Apa itu hamas? Hamas secara bahasa artinya adalah samar. Jadi teman-teman, kalau ingin mengucapkan atau melafadzkan huruf hamzah, maka suara dengan udara harus keluar secara bersamaan. Ha, 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 harus keluar udara dengan suara secara bersamaan. Berikutnya ada sifat rokhwa. Sifat rokhwa ini secara bahasa artinya adalah mengalirnya suara. Berbeda tadi dengan hamzah. Kalau hamzah tadi suaranya tertahan, tapi huruf H mengalirnya udara. Saya akan contohkan. Ketika melafalkan huruf H dalam keadaan sukun, maka harus keluar udaranya dan mengalir suaranya. A, a. Berikutnya ada istifal. Istifal pada huruf H sama persis pada huruf hamzah, dalam posisi pangkal yang datar atau turun. Dan yang terakhir ada infitah. Infitah terhamparnya lidah atau tengahnya juga turun. Kesimpulannya, apabila kita hendak melafalkan huruf H besar, maka ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Baik, langsung saja kita akan contohkan dalam bentuk kalimat. Ahi hu ah, hu han hani ha naminal muhni mahi han hani ha. Berikutnya adalah huruf ain. Huruf ain adalah huruf tengah tenggorokan. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, summa liwathihi fa'ainun ha'u. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. Yang pertama, kita lihat bagaimana sifat pada huruf ain. Huruf ain memiliki sifat jahar, yaitu tertahannya udara. Dan huruf ain berikutnya memiliki sifat tawasud. Tawasud secara bahasa artinya adalah mengalir suaranya antara rokhwah dan syiddah. Dia berada di tengah-tengah. Maka ketika mengucapkan huruf ain, tenggorokannya menyempit. Dan berikutnya ada huruf ain sifat infitah. Infitah sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu terbukanya mulut, dan istifal dengan menurunkan pangkal. Maka ketika ingin hafalkan huruf ain, datarkan saja semua lidahnya, ujung lidahnya sejajar, tengahnya datar, pangkalnya datar. Ini dalam keadaan tawasud. Baik, langsung saja kita an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani ha tipis. Ha juga keluar dari tengah tenggorokan. Huruf ha memiliki sifat yang pertama adalah al-hamas, yaitu keluarnya udara. Ha, ha. Dan yang kedua, dia memiliki sifat rokhwah. Huruf ha tipis, dia memiliki sifat
rokhwah. Tapi berbeda dengan ha besar, ha tipis, udara dulu yang keluar, baru suara. Ha, ha, ha. Dan berikutnya, dia memiliki sifat istifal, yaitu pangkal yang turun. Dan yang terakhir juga infitah. Kesimpulannya, ketika teman-teman ingin melafalkan huruf ha, maka ujungnya datar, sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Ha, hi, hu, ah. Hu, han, hani, hahna. Minal muhni, mahi, han, hani, ha. Berikutnya masuk kepada huruf ghain. Huruf ghain keluar dari tenggorokan bagian atas. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala berkata, adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Huruf ghain keluar dari tenggorokan bagian atas. Huruf ghain juga memiliki beberapa sifat huruf yang berbeda dari 4 huruf yang kita bahas sebelumnya. Huruf ghain yang pertama adalah sifatnya jahar, yaitu tertahannya udara. Go, tertahannya udara. Lalu huruf ghain juga memiliki sifat rokhwah. Ketika huruf ghain sukun, maka dia memiliki sifat rokhwah, yaitu mengalirnya suara l, il, ul. Jadi suaranya ngalir. Dan yang terakhir adalah ada isti'la dan infitah. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah menaikkan pangkal lidah. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang isti'la, pangkalnya harus naik dalam setiap penyebutan huruf tebal. Huruf ghain adalah salah satu huruf tebal yang wajib menaikkan pangkal lidah. L, L. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Ghadhiru, al. Ghugan, ghani, ghagna. Minal mughni, madhigan, ghanighu. Dan berikutnya adalah huruf kha. Huruf kha sama dengan huruf ghain, keluar dari tenggorokan bagian atas. Dan huruf ghain memiliki sifat yang sama dengan huruf kha. Huruf kha sama juga sifatnya dengan huruf ghain. Yang pertama ada hams. Al-hams sebelumnya kita sudah membahas, yaitu keluarnya udara. Huruf kha, udara dulu yang keluar, baru suara. Kha. Lalu berikutnya ada rokhwah, mengalirnya suara. Tidak boleh sampai ngorok. Itu takalluf, berlebihan ketika meninggikan pangkal. Berikutnya, dia juga memiliki sifat yang sama dengan huruf ghain, isti'la dan infitah. Isti'la tadi menaikkan pangkal, dan infitah adalah tengahnya datar atau terbuka mulutnya. Perhatikan, kita akan masuk kepada contoh. Khakhi, hu, akh. Hu, khon, khoni, khokhna. Minal mukhni, mahi, khon, khoni, kho.